Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Ratri Rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kompetensi guru. Sebelumnya jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channel ini ya. Sebelum kita mengetahui kompetensi-kompetensi yang wajib dikuasai oleh guru, kita perlu kenalan dulu siapa sih guru itu. Tentunya bagi kita semua sudah tidak asing lagi ya mendengar profesi guru, karena kita sudah dekat dengan beliau semenjak kita kecil hingga sekarang. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 1 Ayat 2, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Kemudian, kompetensi yang wajib dikuasai oleh guru sebagai tenaga profesional. Guru seharusnya ahli, mahir, atau cakap. Itu yang pertama. Yang kedua, guru juga hendaknya memenuhi standar mutu atau norma tertentu. Yang ketiga, guru hendaknya memiliki pendidikan profesi. Kalau di guru disebut dengan PPG, pendidikan profesi guru. Kemudian guru juga hendaknya berpenghasilan yang layak, karena mengingat tugasnya mendidik peserta didik dari PAUD hingga pendidikan menengah. Oleh karena itu, sudah sewajarnya guru harus punya kesejahteraan yang baik, karena tugas utamanya itu menjadikan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas. Kemudian, kompetensi apa saja yang wajib dikuasai oleh guru? Berdasarkan undang-undang yang sama tentang guru dan dosen, pasal 1 ayat 10 disebutkan bahwa sebagai pendidik profesional, guru wajib memiliki kompetensi, yaitu seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya. Jadi, guru wajib memiliki kompetensi. Nah, kompetensi itu apa saja? Ada 4 kompetensi yang wajib dikuasai oleh guru. Yang pertama ada kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik. Yang kedua adalah kompetensi kepribadian, di mana kompetensi ini menunjukkan bahwa seorang guru harus memiliki kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa, serta menjadi teladan bagi peserta didik. Yang ketiga adalah kompetensi profesional. Artinya, guru harus memiliki kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam. Dan yang terakhir yaitu kompetensi sosial. Guru harus mampu bisa berkomunikasi dengan peserta didik secara efektif dan efisien, dan juga tidak hanya dengan peserta didik, tetapi juga dengan sesama guru, dengan orang tua atau wali murid, dan masyarakat sekitar. Kemudian muncul pertanyaan, lalu upaya apa yang diperlukan atau yang bisa dilakukan oleh guru untuk bisa meningkatkan dan mengembangkan keempat kompetensi wajib dari guru? Coba tebak, apa upaya dari guru? Nah, di sini saya bisa menuliskan beberapa upaya ya. Di sini bisa lebih dari yang saya tuliskan. Yang pertama, diklat. Guru hendaknya mengikuti pelatihan-pelatihan guru yang diadakan oleh Dinas Pendidikan atau dari pihak sekolah dengan tujuan untuk mengembangkan kompetensi guru. Tidak hanya itu, biasanya
diklat-diklat ini disesuaikan dengan kebutuhan perkembangan dari kurikulum, kemudian dari teknologi juga bisa. Kemudian yang kedua, guru juga bisa melanjutkan studi yang lebih tinggi. Hal ini dengan tujuan nanti pengetahuan dan kemampuan pemahaman materi itu juga bisa secara relevan dan linier dengan yang sudah dipelajari sebelumnya. Kemudian selain itu, guru juga bisa mengikuti seminar pendidikan. Nah, ini tujuannya untuk menambah wawasan dari Bapak Ibu guru baik di kancah nasional maupun di kancah internasional. Kemudian yang ketiga yaitu guru juga harus giat membaca. Karena guru sebagai teladan, maka guru menjadi contoh dari siswa-siswa agar bisa meningkatkan literasi membacanya. Kemudian yang terakhir ini solusi dari saya yaitu guru perlu mengikuti forum MGMP atau KKG. Kalau KKG ini untuk guru SD ya. Kalau MGMP biasanya untuk guru sekolah menengah. Jadi MGMP adalah musyawarah guru mata pelajaran. Kalau untuk matematika ya berarti MGMP matematika. Kalau kondisinya normal tidak sedang pandemi seperti ini, biasanya MGMP dilaksanakan 1 bulan sekali. Di sana bisa membahas mengenai masalah-masalah yang terjadi di masing-masing sekolah, kemudian bisa didiskusikan bersama-sama untuk pencarian solusi atas masalah yang dialami Bapak Ibu guru. Selain itu, MGMP juga bisa mendatangkan ahli untuk meningkatkan kompetensi dari guru-guru anggota MGMP. Kemudian, mengapa sih kompetensi pedagogik ini penting bagi seorang guru? Pedagogik adalah ilmu yang mempelajari masalah membimbing anak ke arah tujuan tertentu. Sebenarnya tujuan membimbing anak itu untuk apa sih? Agar nantinya ketika dia sudah dewasa, dia mampu menyelesaikan tugas hidupnya secara mandiri. Jadi tidak menggantungkan hidupnya dengan orang lain. Jadi bisa saya garis bawahi bahwa pedagogik adalah ilmu mendidik anak. Kemudian berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi, kemudian pengembangan peserta didik untuk bisa mengaktualisasikan berbagai kompetensi yang dimilikinya. Jadi kemampuan pengelolaan pembelajaran itu ada 5 tahapan seperti ini, atau bukan tahapan ya, bisa saya bilang 5 konten seperti ini. Kemudian cakupan domain dari kompetensi pedagogik tadi sudah disebutkan pada slide sebelumnya bahwa seorang guru itu harus bisa menguasai karakter peserta didik. Hal ini mengingat nanti strategi belajar, kemudian memilihkan model, memilihkan media yang cocok sesuai dengan karakteristik peserta didik. Kemudian guru juga harus bisa menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. Jadi pemilihan sama ya tadi, pemilihan model, media, kemudian teknik mengajar itu disesuaikan dengan teori-teori belajar. Jadi teori belajar yang dipilih atau yang digunakan itu nantinya sesuai dengan latar belakang, kemudian karakteristik dari peserta didik juga. Kemudian seorang guru juga harus bisa mengembangkan kurikulum. Jadi kalau misalkan nih ada kurikulum baru, jadi dia bisa upgrade terus mengenai pengembangan kurikulumnya. Jadi seorang guru itu tidak hanya statis ya, tidak hanya statis pola pikirnya dari ini ada kurikulum baru, tidak bisa saya harus pakai kurikulum yang lama karena saya menguasai yang lama. Nah itu tidak boleh seperti itu. Kemudian yang keempat, guru harus
bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran yang mendidik. Yang kelima, guru juga harus bisa mengembangkan potensi dari peserta didik. Yang keenam, komunikasi dengan peserta didik itu harus baik, mengingat komunikasi inilah merupakan media transfer dari ide-ide dan gagasan atas pengetahuan yang akan disampaikan, sehingga harapannya dengan adanya komunikasi yang baik, tujuan pembelajaran akan tercapai dengan baik pula. Selain itu, yang terakhir, guru juga perlu bisa melakukan penilaian dan evaluasi. Berikutnya ada cakupan domain kompetensi kepribadian. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa kompetensi kepribadian merupakan kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, berwibawa, serta menjadi teladan bagi peserta didik. Nah, jadi seorang guru itu harus bertindak sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Kalau di Indonesia, misalkan ada kasus yang tersangkanya guru, nah itu pasti langsung viral. Kenapa sih kok seperti itu? Karena harapannya seorang guru itu harus bisa secara kepribadian dia baik, dia mantap, kemudian menjadi teladan, memiliki etos kerja yang tinggi, dan juga harus bisa bangga menjadi seorang guru. Di sini ada, dari gambar ini ada contoh kepribadian. Jadi seorang guru itu bisa memilih kepribadian yang cocok untuk dimilikinya. Kalau misalkan nih gambar yang merah, surgeon. Nah, dia akan menjadi sosok sersan ya. Jadi ini dia akan, kalau di sini di gambarnya itu dia akan mendominasi, akan marah-marah. Jadi menyuruh-nyuruh. Nah, seperti itu. Kok gini nggak bisa? Harusnya gini itu mudah. Masa rumus kayak gini nggak bisa? Nah, itu kepribadian yang kurang baik menurut saya. Kemudian parental, atau ini kalau cewek ya keibuan, kalau laki-laki ya keayahan. Jadi bagaimana dia bisa menjadi sosok orang tua di sekolah. Kemudian body, ini apakah pribadinya guru ini akan menjadi teman yang baik untuk siswanya, nah dan lain sebagainya. Ini jadi seorang guru itu harus memiliki kepribadian yang berbeda dengan profesi-profesi yang lain. Misalkan kenapa sih guru itu nggak boleh gondrong, misalkan yang laki-laki, karena dia akan menjadi teladan bagi siswa di sekolah. Kemudian cakupan domain berikutnya yaitu mengenai kompetensi sosial. Nah, dari gambar ini kalian bisa lihat bahwa seorang guru itu harus bisa berkomunikasi yang baik. Komunikasinya dua arah. Jadi pesan yang ingin disampaikan itu akan bisa tersampaikan dengan baik. Guru ingin menyampaikan sesuatu, kalau komunikasinya tidak berlangsung dengan baik, akan berakibat bahwa akan terjadinya kesalahpahaman, miskonsepsi. Apalagi kalau matematika ya, jadi dia akan sangat rawan terjadinya salah konsep. Kemudian guru juga harus bisa bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif, tidak membeda-bedakan antara siswa satu dengan siswa yang lain. Kemudian berikutnya adalah kompetensi profesional. Di sini, di gambar ini ya, ini guru matematika. Dia harus bisa menguasai materi matematika itu secara mendalam. Jadi paling tidak usahanya yaitu sebelum mengajar dia harus belajar terlebih dulu. Ini perlu teman-teman ingat juga bahwa sebelum mengajar kita perlu mempersiapkan diri, kita perlu berlatih lagi, kita mau ngomong apa, kita mau menyampaikan apa, apakah keilmuan saya sudah cukup atau tidak. Nah, jadi perlu persiapan sebelumnya.
Kemudian guru juga mengembangkan keprofesionalan melalui tindakan yang reflektif. Jadi perlu mengecek kembali pembelajaran yang sudah dilakukan, kemudian mengecek kelebihan pertemuan hari itu, kemudian kekurangannya apa, dan jika terjadi kekurangan maka akan bisa memperbaiki di kemudian hari. Ya, ini ada pesan dari Michelle. Nah, ini untuk saya dan untuk teman-teman guru maupun calon guru atau semuanya. Jadi performance atau kinerja dari seorang guru itu merupakan dibentuk, ya, kinerja guru itu dibentuk dari motivasi dan kompetensi. Jadi ada kolaborasi antara kompetensi tadi, ya, kolaborasi antara pengetahuan dan keterampilan. Ini merupakan unsur yang berfungsi untuk membentuk performan atau kinerja guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai guru. Jadi kalau tidak ada motivasi yang baik, juga performannya tidak akan baik pula. Kemudian kalau tidak ada ability yang baik, maka performannya juga akan kurang juga. Oleh karena itu, kita semua calon guru yang sudah menjadi guru, marilah kita bisa meningkatkan kinerja guru melalui peningkatan motivasi dan kemampuan kita. Nah, itu yang bisa saya sampaikan untuk materi kompetensi guru. Jika ada pertanyaan, silahkan tinggalkan komen di bawah ini. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channel ini. Thank you, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.